Ini dia senjata pamungkas kreditur. Pembuktian sederhana. Konsep hukum ini harus benar-benar Anda waspadai. Kalau eksistensi utang itu udah diakui di atas kertas, pengadilan niaga tuh nggak wajib buat ngegali sejarah transaksi bisnis Anda yang berbelit-belit. Hakim nggak bakal nontonin drama di balik layar kenapa perusahaan Anda gagal. Bukti sederhana ada, syarat terpenuhi, bam, putusan pilot bisa dijatuhin dengan sangat cepat. Karena buat mereka, kepastian hukum kreditur adalah prioritas absolut. Pasal 1233 KUH Perdata juga negasin realitas ini. Intinya, tiap kesepakatan yang Anda buat itu melahirkan kewajiban sah yang mengikat. Begitu tenggat waktu pembayarannya lewat dan Anda nggak bayar, status hukum Anda otomatis berubah. Anda resmi masuk ke kondisi cedera janji, atau bahasa hukumnya, wan prestasi. Lalu, apa yang bikin status wan prestasi itu benar-benar ngunci secara hukum? Jawabannya ada di somasi. Somasi ini bukan sekedar surat komplain biasa dari rekan bisnis ya. Ini pemicu hukum krusial yang secara resmi ngebuktiin kalau Anda sebagai debitur udah sah lalai di mata hukum. Oke, masuk ke bagian ketiga, peran kurator dan pemberesan. Gimana nasib pengusaha setelah palu hakim pengadilan niaga benar-benar diketuk? Ini nih rentetan mimpi buruknya. Pertama, putusan pilot keluar. Kedua, ini yang paling telak, langsung terjadi sita umum atas seluruh kekayaan Anda. Ketiga, kendali penuh pindah ke tangan seorang kurator. Keempat, nasib aset Anda bakal ditentuin di rapat kreditur buat dilikuidasi. Poin pentingnya di sini, detik itu juga Anda kehilangan kuasa atas aset Anda sendiri. Semua perbuatan hukum Anda terkait aset tersebut dianggap nggak sah oleh negara. Bahkan, kurator ini nggak cuma ngontrol masa depan aset Anda, tapi juga bisa ngubek-ngubek masa lalunya lewat wewenang yang namanya actio pauliana. Jadi, kalau sebelum dinyatakan pilot, Anda diam-diam nyoba mindahin atau ngejual aset yang ujung-ujungnya merugikan kreditor, kurator berhak ngebatalin transaksi itu. Ini bukti tegas kalau tugas utama kurator adalah melindungi hak finansial kreditur habis-habisan. Terus, pembagian asetnya nanti gimana? Di sini ada perbedaan kelas yang lumayan tajam. Kreditur konkuren alias kreditur biasa itu harus antri nungguin sisa hasil likuidasi. Itu pun setelah dipotong fee kurator. Beda cerita sama kreditur separatis. Mereka ini yang pegang jaminan, pasti. Mereka dikasih jalur VIP, diizinin buat langsung eksekusi jaminannya sendiri, seolah-olah kepailitan itu nggak pernah terjadi. Sekarang kita sampai di bagian keempat, ancaman terhadap aset pribadi. Ini adalah skenario yang paling ditakutin, dan sayangnya sering banget gak disadari sama pelaku usaha sampai semuanya udah terlambat.